Halo adik, kalian ingin tahu? Ternyata nilai tinggi rapot kalian di semester 1 sampai 5 tidak menjamin lolos di SNBT tahun 2023 besok. Lalu apa sih penyebabnya adik-adik? Yuk simak selengkapnya di video kali ini. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA, SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok dengan berbagai jalur. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di hari kampus akan membahas seputar nilai rapot yang notabene relatif tinggi atau mungkin paralel di sekolahnya ternyata tidak bisa lolos di SNBP tahun 2023 besok. Nah, ternyata track record alumni salah satu penyebabnya adik. Untuk selengkapnya silahkan simak video ini dari awal sampai akhir agar adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik yang baru bergabung dengan channel dari kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi kampus yang lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar fenomena nilai tinggi dan tidak lolos di SNBP tahun 2023. Adik-adik perlu diketahui bahwa memang SNBP atau seleksi berdasarkan prestasi mulai tahun 2023 ada banyak perubahan. Dan tahun-tahun sebelumnya juga kalian mungkin menemukan banyak fenomena. Mungkin informasinya dari guru konseling kalian atau guru BK kalian atau mungkin dari kakak kelas Anda. Nilainya bagus, tapi mereka tidak lolos di SNBP. Sementara yang nilainya pas-pasan malah justru lolos. Nah, ada apa sih sebenarnya? Oke, akan saya rangkum beberapa hal menarik seputar tidak lolosnya adik-adik jika nilainya tinggi. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa memang poinnya yang paling penting di video kali ini akan saya sampaikan bahwa seleksi berdasarkan rapot memang kuotanya paling banyak 20%. So, kalau misalnya adik-adik nanti meskipun nilainya tinggi, adik-adik tidak lolos ya adik-adik harus hatinya harus diturunkan lagi. Jadi nggak usah terlalu marah dan atau mungkin protes dengan sekolah maupun di Kemenristek adik-adik. Prinsipnya sebenarnya ada beberapa hal indikator untuk adik-adik diterima secara dasar di SNBP tahun 2023 maupun di SNPTN di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, jelas nilai rapot di semester 1 sampai 5 di semua mata pelajaran sesuai dengan aturan terbaru dari Kemenristek. Kalau misalnya ada nilai rapot yang bermasalah di beberapa semester, misalnya pindah sekolah atau misalnya formatnya tidak diakui oleh Kemenristek, ya kemungkinan besar juga tidak akan lolos. Kemudian yang kedua adalah punya prestasi akademik maupun non-akademik. Itu memang diprioritaskan. Di semua PTN memang menginginkan mahasiswa-mahasiswi di SNBP yang merupakan jalur prestasi, menginginkan mahasiswa-mahasiswinya punya prestasi unggul di bidangnya. Syukur-syukur linear dengan jurusan yang diambil. Contohnya, misalnya punya prestasi olahraga yang ngambilnya Fakultas Ilmu Keolahragaan di PTN tersebut. Atau misalnya punya prestasi olimpiade biologi tingkat nasional maupun internasional, ngambil jurusannya kedokteran. Jadi ada korelasinya. Itu jauh memang lebih berpeluangnya lebih besar dibandingkan dengan yang tidak punya prestasi sama sekali adik-adik. Kemudian yang ketiga ada track record alumni. Track record alumni ini bisa dilihat di guru BK kalian atau administrasi sekolah. Berapa sih jumlah siswa-siswi yang lolos di PTNA atau PTNB? Kemudian yang selanjutnya adalah sesuai dengan kebijakan masing-masing PTN. Ada beberapa fenomena yang menarik adik-adik yang nanti mungkin akan adik-adik alami. Syukur-syukur kalau misalnya tidak mengalaminya berarti adik-adik bisa diterima. Ada anak yang kategorinya nilainya bagus, kemudian rata-ratanya misalnya 95. Kemudian dia melamar di salah satu PTN terbaik di Jawa, taruhlah PTNA. Ketika mendaftar, dia sangat pede sekali diterima di PTN tersebut, tapi tidak diterima. Kemudian ada juga siswi yang atau siswa yang nilainya pas-pasan adik-adik. Misalnya nilainya mungkin rata-rata 80 atau 85.
ternyata mendaftar di lain PTN yang mungkin jurusannya sama, tapi diterima di SNBP. Nah, ini fenomenanya sebenarnya apa sih? Adik-adik, yang perlu adik-adik tahu bahwa masing-masing PTN tersebut memang memberikan beberapa opsi atau beberapa kriteria kepada masing-masing mahasiswa atau mahasiswa yang melamar di PTN yang di masing-masing PTN. Satu, ada juga PTN yang memang memprioritaskan nilai akademiknya terbaik. Artinya, kalau yang daftar di PTN tersebut, kalau nilainya bagus, misalnya dari semester 1 sampai semester 5, nilainya naik terus, syukur-syukur nilainya memang di atas KKM dan sempurna, maka bisa diterima di PTN tersebut. Ada juga PTN yang tidak terlalu mementingkan nilai akademik adik-adik, tetapi mementingkan prestasi akademik dan non-akademik. Makanya ada beberapa siswa yang lolos di SNBP, nilainya biasa-biasa, tapi karena punya prestasi non-akademiknya, misalnya olahraga, kemudian seni, dan sebagainya, tapi malah diterima. Kemudian yang ketiga juga ada PTN-PTN yang imbang, istilahnya akademiknya bagus, kemudian prestasi non-akademiknya juga bagus. Itu juga ada juga yang PTN tersebut, sehingga mereka juga melihat dari konsistensi nilainya juga, oh ternyata anak ini memang berprestasi secara non-akademik, maka bisa masuk di SNBP ya. Jadi poinnya adik-adik perlu diketahui bahwa keputusan final dari SNBP diterima tidaknya bukan dari BP3 atau Kemenristek, tapi ke masing-masing PTN adik-adik. Dan yang paling penting yang saya sampaikan di awal tadi adalah track record alumni. Dari mana adik-adik tahu alumni dari sekolah adik-adik diterima di PTN tersebut? Silahkan adik-adik melihat atau berdiskusi dengan guru BK-nya di sekolahnya. Misalnya nilai berapa sih? Contohnya masuk di kedokteran Universitas Gadjah Mada, berapa sih nilai minimalnya yang masuk kakak kelasnya? Adik-adik bisa melihat di barometer tersebut. Kalau adik-adik nilainya di bawah itu, ya kalian jangan terlalu berharap bisa diterima di masing-masing PTN tersebut. Dan juga yang paling penting adik-adik jangan dilupakan adalah kalau misalnya mendaftar silahkan dilihat temennya. Jadi kalau misalnya nih ada beberapa teman yang nilainya di atas kalian mendaftar di jurusan yang kalian pilih, ya adik-adik sekiranya dihindari saja supaya adik-adik peluangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan teman Anda. Kalau misalnya adik-adik maksa daftar di PTN tersebut, maka otomatis kemungkinan besar adik-adik gagal di penerimaan SNBP tahun 2023. So, kesimpulan dari video kali ini adalah satu, hasil akhir dari penerimaan SNBP adalah ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian yang kedua adalah setiap PTN punya karakteristik dan metode penilaian masing-masing kepada calon mahasiswa maupun calon mahasiswanya. Ada yang kukuh ke nilai akademik, ada juga yang memprioritaskan nilai non-akademik, ada juga yang imbang antara akademik dan non-akademik. Semua tergantung dari rezeki kalian dan kemaksimalan dari nilai kalian. Itu aja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.